Halo sobat, pintu teater telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film series yang berjudul Blacklist Redemption. Karena banyak sekali nih permintaan dari teman-teman yang request buat Mimin ngebahas series Blacklist. Tapi karena sudah banyak channel-channel lain yang ngebahas series ini, kita akan sedikit berbeda. Kita akan membahas Blacklist Redemption. Jadi, series Blacklist Redemption ini adalah sebuah spin-off dari series Blacklist yang asli. Jadi, spin-off itu istilah yang digunakan untuk menceritakan kejadian khusus atau kisah khusus dari karakter yang diambil dari cerita utama. Lantas bagaimana keseruan series Blacklist Redemption ini? Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita berawal di sebuah kabin pesawat tentara. Terdapat seorang lelaki yang diringkus sedang diinterogasi oleh seorang wanita bernama Scott. Scott memaksa pria itu agar menyebutkan siapa yang menculik agen CIA bernama Anna. Pria itu awalnya tak mau mengungkap. Namun ketika hendak dilempar keluar, dia menyebutkan nama Leland Bray. Setelah ia menyebutkan nama tersebut, ternyata ia bukan di dalam kabin, melainkan sedang berada di sebuah simulator. Scott pun berhasil mengelabui pria tersebut. Dan di akhir, Scott mengatakan ingin menemui seorang agen khusus bernama Tom Keen. Lalu scene berpindah kepada Tom Keen. Tom Keen saat itu sedang berada di rumahnya bersama dengan anak dan istrinya yang bernama Elizabeth. Tom tiba-tiba mendapat telepon dari seorang pengacara yang memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal. Sebelum panjang lebar, perlu diketahui Tom ini adalah seorang agen FBI. Tom kecil pada waktu itu tiba-tiba menghilang dari pengawasan orang tuanya, sehingga dia pun dibesarkan oleh orang lain. Lanjut, Tom diberitahu oleh seorang pengacara ayahnya bahwa pengacara tersebut ingin membicarakan tentang harta warisan ayah Tom yang diketahui dia adalah seorang pemilik perusahaan besar di bidang militer rahasia. Mendengar hal tersebut, Elizabeth langsung menyuruh Tom untuk pergi ke New York agar mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Setelah sampai di New York, tiba-tiba taksi yang membawa Tom menurunkan Tom di pinggir jalan. Tak lama, telepon umum yang berada di dekatnya berdering. Supir taksi itu kemudian memberitahu bahwa telepon itu untuk Tom. Ketika diangkat, seseorang mengatakan bahwa nama Tom sebenarnya adalah Christopher. Pengasuhnya berubah-ubah saat dirinya berumur belasan tahun. Dan seorang pria di telepon itu juga memberikan Tom sebuah foto masa kecilnya sebagai bukti bahwa pria tersebut tahu latar belakang hidup Tom. Lantas orang itu menyuruh Tom untuk pergi ke Washington Square Park dengan syarat tidak boleh diikuti oleh siapapun. Keadaan berubah menjadi tegang saat itu karena Tom tak tahu siapa yang menelponnya. Sesampainya di taman, datanglah seorang pak tua dan ternyata dia adalah ayah Tom yang bernama Howard. Saat itu pertemuan mereka tak sebaik yang dikira. Howard tampak seperti ketakutan dan tergesa-gesa. Lantas ia menjelaskan kepada Tom, Howard sebetulnya tak meninggal. Justru Scott atau istrinya itu yang hendak membunuh Howard agar bisa mengambil alih perusahaan miliknya. Howard juga menjelaskan bahwa pesawat yang sebelumnya dia naiki telah disabotase. Itu pun sebuah cara yang dilakukan untuk membunuh Howard. Howard juga mengatakan Tom harus menerima tawaran misi yang diberikan Scott kepada Tom. Tom harus masuk ke dalam perusahaan, lalu mendapatkan kepercayaan Scott. Dan Scott pun jangan sampai tahu bahwa Tom adalah anak Scott. Lanjut Howard, di sini kita dijelaskan bahwa Scott dan Howard merupakan orang tua Tom. Namun setelah Tom hilang, kehidupan Scott dan Howard menjadi berubah. Tak lama dari situ, Howard melihat seseorang seperti sedang mengintai mereka, sehingga Howard pun meninggalkan Tom dengan rusuh. Terakhir, Howard berkata, "Berlindunglah di bawah pohon agar tak ketahuan." Tak lama dari situ, justru Tom menelpon Elizabeth dan memberitahu ayahnya masih hidup dan terkena paranoid atau gangguan kepribadian. Namun ketika sedang menelpon, tiba-tiba datanglah Scott dan beberapa polisi.
Tom pun langsung dibawa oleh Scott sambil berjalan ke kantor Halcyon Aegis, yaitu perusahaan militer rahasia milik ayah Tom sebelumnya. Scott memberitahu maksud perempuan itu mencari Tom. Ternyata Scott meminta bantuan Tom agar bisa membawa Anna dan anaknya kembali karena sebelumnya telah diculik oleh rekannya sendiri. Diketahui juga Tom adalah rekan kerja Anna sebelumnya selama bertahun-tahun. Itulah kenapa Scott meminta bantuan Tom. CIA juga tak mau mengurus hal itu, lanjut Scott. Ketika sedang berjalan di dalam kantor, Tom dengan sengaja memberikan ucapan bela sungkawa pada Scott atas meninggalnya Howard. Seketika Scott langsung bereaksi dengan berkata, "Tak usah berpura-pura, aku telah mengetahui kebenarannya." Beruntungnya, maksud Scott adalah mengenai rekan kerjanya dahulu yang bernama Matthias. Lalu Scott memberitahu bahwa Tom nantinya akan bekerja sama dengan Matthias. Diketahui juga Tom pernah menembak Matthias di perutnya, dan Matthias pun pernah hampir membuat istri Tom mati. Hal itulah yang membuat Tom sedikit berat jika harus bekerja sama dengan Matthias. Namun Scott tampaknya tak suka dengan tolakan. Scene pun berlanjut di sebuah ruangan tempat Scott dan para anak buahnya bekerja. Tanpa banyak lama, di sana mereka langsung berdiskusi bagaimana agar bisa menemukan Bray. Tom yang ditanya oleh Scott bagaimana caranya langsung memberitahu bahwa Bray memiliki seorang pacar bernama Nadia. Namun Matthias berkata bahwa pacarnya itu sudah 5 tahun yang lalu. Artinya mungkin saja mereka sudah putus sejak lama. Tapi Tom mengatakan bahwa Nadia masih berpacaran dengan Bray. Perlu diketahui juga Nadia ini selalu dijaga ketat oleh para anak buahnya, sehingga Tom memiliki ide agar bisa menangkap Nadia. Tak banyak drama, Tom dan rekannya langsung melancarkan aksi mereka, karena Nadia sedang berenang di rumah. Tom dan Matthias memasuki lorong bawah tanah menuju tempat di bawah kolam itu. Lalu rekan satunya lagi bernama Dumont memantau pergerakan Nadia lewat CCTV yang ada di kediaman Nadia. Tom dan Matthias pun bekerja sama untuk memasang bom di lorong tersebut. Ketika Nadia tepat berada di atas lorong, Tom langsung meledakkannya, dan Nadia pun berhasil diculik. Setelah berhasil, Tom membius Nadia dan langsung membawanya ke sebuah ruangan. Ketika Nadia sudah sadarkan diri, Matthias mendekati Nadia dan memberitahu bahwa Matthias bisa saja membuat Nadia tak bisa berjalan dengan menekan salah satu urat syarafnya jika tak memberitahu keberadaan Bray. Namun Tom memotong aksi Matthias itu dengan langsung menanyakan di mana Bray berada. Tetapi bukannya kompak, Matthias dan Tom justru malah berkelahi, membuat salah satu pistol jatuh di dekat Nadia. Sontak Nadia pun langsung mengambil pistol itu dan langsung menembak Tom. Kemudian Nadia pun berhasil kabur dari sana dengan meloncat dari jendela ke sebuah mobil. Setelah kabur, Nadia pun mengambil salah satu baju yang ada di mobil, juga langsung menuju ke telepon umum di pinggir jalan. Tapi ternyata itu sengaja Tom dan rekan-rekannya lakukan agar Nadia menelpon sendiri langsung kepada Bray. Dan tak diduga Tom sudah memasang soft lens di mata Nadia agar dapat mengetahui nomor dari Bray. Tak membutuhkan waktu lama, mereka pun berhasil mendapatkan lokasi Bray yang sedang berada 100 km dari kota London. Ternyata Bray memiliki sebuah rumah di sana. Bray membeli rumah itu dengan nama samaran, yaitu Lambert. Sementara Bray di rumahnya sedang memulai interogasinya kepada Anna. Tom dan rekan sedang membuat rencana agar bisa menembus penjagaan ketat rumah Bray. Diketahui, rumah estate Bray itu memiliki persenjataan lengkap dan juga tingkat keamanan berlapis, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menembus ke dalam rumah. Namun, Dumont berkata, rumah Bray itu berdiri di atas sebuah terowongan tua rahasia, sehingga mereka bisa memasuki rumah tersebut lewat sana. Tapi tetap saja rumah besar Bray itu tak memiliki denah ruangan. Dumont melanjutkan denah rumah besar itu terdapat di sebuah museum sejarah British, sehingga mengharuskan mereka untuk mengambilnya di sana terlebih dahulu. Selagi menyusun rencana untuk membawa Anna dan anaknya dari sana, Scott memberitahu bahwa Anna bisa saja dibunuh setiap jamnya. Itu pun membuat mereka harus segera bergegas pergi ke sana. Scene pun berpindah di dalam ruangan Scott.
Tom pun mendatangi Scott ke ruangannya untuk memperjelas bahwa Tom akan membantu Scott untuk misi penyelamatan ini. Tapi setelah itu Tom akan pergi. Tapi Scott tak mengatakan apapun dan justru malah memperlihatkan sebuah foto Scott dan Howard yang akan dipajang di hari pemakaman nanti. Dan itu pun membuat Tom penasaran dengan cerita kehidupan Scott dan Howard. Lantas Scott menceritakan bagaimana hubungannya dengan Howard setelah anak mereka menghilang. Scott berkata, beberapa tahun setelah anak mereka hilang, Howard berubah. Rasa sakit di hati Howard dipendam sampai dia memiliki paranoid, sehingga segalanya serba kecurigaan dan penuh rahasia. Terbalik dengan Scott yang saat itu sembuh dari penyakitnya. Howard menghilang dan tiba-tiba kecelakaan itu pun terjadi, ucap Scott. Kembali pada rencana sebelumnya, diketahui museum mengadakan penggalangan dana pada Sabtu malam. Namun untuk petanya sendiri disimpan di sebuah bunker yang dijaga ketat. Rekan wanita Tom yang bernama Ness juga menambahkan, bunker tersebut mempunyai sistem keamanan yang rumit. Mulai dari pintu yang menggunakan kartu akses, juga sistem oksigen yang diatur sehingga hanya ada satu pintu masuk. Namun Dumont menjelaskan kartu akses itu memang tidak bisa diretas, tapi bisa diduplikasi. Dalam menduplikasinya membutuhkan waktu sekitar setengah jam dan harus didekatkan dengan kartu akses yang aslinya. Sehingga Tom dan Scott yang akan pergi ke sana akan diberikan sebuah alat duplikasi agar bisa langsung dipakai membuat pintu bunker tersebut. Berlanjut di museum itu, selang menunggu kartu itu diduplikasi, tiba-tiba Scott memberitahu bahwa Howard meninggalkan porsi yang banyak untuk anaknya itu. Namun karena tak juga ditemukan, pengacara Scott menyuruhnya untuk membuat surat kematian secara hukum, agar harta warisan itu bisa disimpan oleh Scott. Setelah kartu berhasil diduplikasi, Tom langsung menuju bunker tersebut. Namun sialnya dalam bunker itu terdapat beberapa orang yang sedang bekerja. Tak kehilangan akal, Dumont mempunyai ide untuk meretas sistem alarmnya. Sehingga oksigen yang berada di bunker menyurut membuat orang di dalamnya kehabisan nafas. Tak perlu waktu lama, orang-orang itu langsung berhasil dilumpuhkan. Lalu Tom pun langsung mencari dan memindai peta itu. Kemudian setelah selesai, Tom dan Scott pun keluar dari sana. Scene berlanjut di terowongan menuju kediaman Bray. Karena gelap, untungnya Ness menemukan saklar lampunya. Lalu mereka pun lanjut memasuki rumah Bray melalui ventilasi udara. Sementara Tom dan rekan sudah masuk di dalam rumah. Nadia yang hendak mandi ternyata mengetahui softland yang sempat Tom simpan di matanya. Setelah itu, Nadia pun langsung memberitahu Bray. Di sisi lain, Tom yang sudah menemukan di mana Anna berada langsung menjemput Anna. Sayangnya, keberadaan Tom harus diketahui oleh anak buah Bray. Sehingga terjadilah aksi tembak-tembakan di sana. Begitu pula dengan Matthias dan Ness. Pada awalnya Anna tak mau pergi jika tak bersama anaknya. Namun Tom memaksanya agar bisa pergi dari sana. Dan memberitahu bahwa anak Anna akan diamankan oleh Matthias dan Ness. Sayangnya di dalam terowongan, Matthias harus berdebat dulu dengan Bray yang membawa anak Anna. Tak lama kemudian, Ness sang penerangan menyalakan lampu terowongan dan langsung menembak tepat di kepala Bray. Anak Anna pun berhasil diselamatkan. Kemudian scene berlanjut di rumah sakit. Di sana Anna terbaring dan Tom tiba-tiba ditelepon oleh rekannya yang memberitahu bahwa anak Anna sudah aman. Namun ketika Tom kembali ke ruangan, ternyata Anna sudah kabur lewat jendela kamarnya. Seketika itu Tom langsung memberitahu Scott bahwa Anna telah kabur. Tom juga mengatakan bahwa di dalam perut Anna telah disimpan sebuah kotak yang disinyalir itu adalah bom peledak. Sehingga khawatir Anna akan meledakannya ketika bertemu dengan Bray. Lalu tak lama, Anna tiba di sebuah tongkrongan CIA. Di sana, bukannya minta diselamatkan, Anna justru hendak meledakkan bom yang ada di perutnya. Untungnya Matthias dan juga Ness berada di sana secara diam-diam. Matthias langsung memberitahu bahwa anaknya aman bersama mereka. Matthias pun memberikan handphonenya kepada Anna agar bisa berbicara dengan anaknya. Lalu tak lama juga Tom muncul di sana. Sontak Tom langsung menyuruh orang-orang di sana agar mematikan ponsel mereka karena khawatir radiasi dari sinyal HP bisa meledakkan bom tersebut. Selanjutnya perut Anna langsung dibedah oleh Tom dan mengeluarkan bom itu dari perut Anna.
Alhamdulillah, proses penjinakan bom pun bisa dilalui oleh mereka dengan cara memotong kedua kabel yang ada. Meskipun sebelumnya Dumont tampak ragu dengan arahannya tersebut. Kemudian scene pun berpindah di sebuah pemakaman Howard. Di sana, Scott mengatakan bahwa dia sangat merasa kehilangan sosok Howard. Sambil menangis, Scott juga menyebutkan anaknya yang sekarang sebetulnya ada di hadapannya. Bahwa Scott berharap ada sebuah keajaiban akan anaknya kembali. Setelah itu scene berlanjut di mana Tom dan Howard bertemu lagi di sebuah taman. Tom berkata dia tidak tahu apakah Howard benar tentang Scott yang berusaha mengambil alih perusahaannya. Lalu tanpa basa-basi Howard memberikan sebuah dokumen pada Tom yang berisi bukti kalau jet milik Howard telah dirusak. Tak sampai di situ Howard membawa Tom ke rumah persembunyiannya. Di sana Howard langsung memberikan penjelasan bahwa 30 tahun Tom menghilang. Selama itu pula Howard menghabiskan hidupnya untuk mencari dan menemukan Tom. Namun setelah berhasil menemukan Tom, Howard justru melihat kebenaran yang lebih besar, ucap Howard. Dari hasil pencariannya itu, Howard menyadari sesuatu bahwa Scott memang memiliki niat untuk mengambil alih perusahaan yang sudah dibangun oleh Howard. Dan sekarang Scott memimpin operasi gabungan intelijen global. Kemudian scene berlanjut di mana Scott yang sedang memainkan permainan kata-kata cepat. Seperti kata kakekku kuku, kakek kakakku kaku kaku. Ia didatangi oleh Tom. Saat itu Tom yang penasaran dengan maksud Howard langsung mengatakan Tom akan ikut dengan Scott melakukan misi-misi selanjutnya. Tanpa ragu, Scott langsung diterima dan diberitahu bahwa Tom akan mulai kerja besok. Lantas Tom merasa aneh kenapa Scott tak menanyai alasan Tom. Dengan tegas Scott bilang bahwa cepat atau lambat Scott akan mengetahui maksud Tom tersebut. Dan terakhir Scott menutupnya dengan berkata, "Selamat datang di keluarga." Scene dilanjutkan dengan seorang pria bernama Kevin Jensen. Dia adalah seorang agen CIA yang ditugaskan sebagai jurnalis internasional. Kevin saat itu terlihat sedikit was-was. Lalu dia pergi menemui tetangga sebelahnya. Alih-alih meminta kopi, ternyata dia menyelipkan laptopnya ke dalam lemari si ibu tersebut. Setelah selesai dari sana, Kevin langsung menelpon seseorang dan mengatakan menemukan sebuah kejanggalan. Pada malam hari, Kevin mengatakan seharusnya dia bertemu dengan sumber informan di pasar, sehingga Kevin harus buru-buru kabur dari tempat tinggalnya tersebut. Selang dia menelpon, seseorang baru saja mengikuti Kevin dari mobil. Sontak, Kevin yang sadar dengan hal itu langsung berlari menaiki tangga di sebuah gedung. Setelah sampai di atas gedung, sayangnya Kevin menemukan jalan buntu. Dan terlihat polisi di sana hanya mendapati jaket Kevin. Seolah-olah untuk mengelabui polisi bahwa dia sudah terjun dari gedung sana. Tapi sayangnya Kevin yang mengumpat harus ketahuan oleh polisi tersebut, sehingga dia pun ditangkap. Kemudian scene berlanjut di sebuah ruangan di mana Kevin diringkus di sana. Dan komandan tentara itu berkata, memang Kevin adalah seorang wartawan atau jurnalis. Tapi bukan untuk Empire Times New York, melainkan untuk CIA. Mendengar hal itu, Kevin pun menolak dan tetap mengatakan bahwa dirinya memiliki gelar di suatu universitas di Amerika. Dan kemudian Kevin meminta pengacara serta diperbolehkan menelpon karena itu adalah haknya, ucap Kevin. Di sisi lain, scene berpindah di Amerika di rumah orang tua Kevin tepatnya. Scott mendatangi orang tua Kevin. Saat itu, orang tuanya tampak panik mendengar anaknya telah ditahan di negara orang. Orang tuanya mengatakan Kevin ditahan karena diduga melakukan spionase. Namun orang tua Kevin percaya dia bukanlah mata-mata. Scott berusaha menjelaskan pada orang tuanya bahwa hukuman di negara Kirgistan juga tak mengenal saksi di pengadilan. Mereka akan langsung menjatuhi hukuman kepada seseorang yang bersalah apalagi melakukan spionase. Ditambah lagi dengan keadaan pemerintah di sana yang sedang tidak baik-baik saja belakangan ini, lanjut Scott. Namun, Scott juga tak tinggal diam, apalagi pemerintah Amerika nampaknya tak akan mengambil sikap apapun secara serius terhadap penangkapan Kevin. Sehingga Scott mengatakan pada orang tua Kevin bahwa dia akan membawa Kevin kembali ke Amerika. Scene pun berlanjut di markas Halcyon Aegis. Scott langsung mengumpulkan anak buahnya termasuk Tom.
Di sana Duman mengatakan bahwa Kyrgyzstan adalah negara yang musim dinginnya tak bisa diprediksi, berlokasi di perbatasan timur Turki dan juga memiliki seorang presiden diktator yang ingin menang dalam pemilu. Nes juga melanjutkan bahwa masuk ke dalam negara itu saja tak akan mudah, apalagi dengan cara tanpa ketahuan oleh pihak militer. Karena ketatnya keamanan di sana, ditambah harus membawa keperluan amunisi masuk ke sana. Sementara itu, Scott yang mengurusi urusan diplomasi hendak bernego dengan Robert selaku kepala staf Gedung Putih, agar bisa membantunya untuk urusan diplomatis di Kyrgyzstan. Namun sayangnya, Robert meminta Scott untuk mundur dari kasus ini, karena Amerika sedang berusaha membangun hubungan yang baik dengan Presiden Kyrgyzstan yang bernama Aberzan tersebut. Jika Scott ketahuan menyelamatkan Kevin, maka hubungan antara mereka dan Kyrgyzstan akan hancur. Namun, Scott yang tak mengenal penolakan itu menegaskan pada Robert bahwa Scott tak akan mundur dari kasus ini. Terlebih lagi karena Scott sudah menganggap Kevin seperti anaknya sendiri. Scene berlanjut pada Kevin, kali ini Kevin diminta untuk membuat sebuah kesaksian, di mana Kevin diberikan teks untuk mengakui bahwa dia adalah agen CIA yang menyamar sebagai jurnalis. Di sisi lain, Scott yang sedang melihat video klarifikasi Kevin saat itu didatangi oleh anak buahnya. Tiba-tiba, Scott pun menceritakan bahwa Kevin dan Christopher atau Tom saling bersahabatan saat masa kecilnya, sehingga Scott memperlakukan Kevin seperti anaknya sendiri. Scott pun menyayangi Kevin. Lanjut Scott. Scott juga berkata, jika dia tak menyelamatkan Kevin, maka dia akan mati di sana. Lalu anak buahnya juga mengatakan bahwa sepeninggalan Howard, orang-orang penting jadi sangat memperhatikan gerak-gerik Scott. Apalagi jika sekarang dia akan mengirim tim rahasia untuk penyelamatan Kevin. Mendengar hal itu, Scott langsung mendatangi tim khususnya itu dan juga menanyakan kembali kesiapsanggupan mereka dalam menjalankan misi yang ilegal tersebut. Tak perlu banyak drama, Tom dan rekan-rekannya langsung bersiap sedia untuk melakukan misi tersebut. Setelah itu, langsung saja mereka membuat rencana penyelamatan Kevin. Pertama, perjalanan mereka dimulai dari Uni Eropa. Lalu karena Uni Eropa ingin mengadakan pertemuan di Kyrgyzstan, maka akan ada 2 utusan dari Belanda dan Jerman datang ke sana. Tentunya Dumont mencegat mereka dan menggantikannya dengan Ness dan Matthias. Saat turun dari pesawat, mereka akan bertemu perantara pemerintah. Dia akan mengecek surat mandat Ness dan Matthias. Dan tiba-tiba perantara itu mendapat telepon dari seseorang. Mereka pun berencana untuk kabur jika terjadi sesuatu. Tapi alhamdulillah mereka berhasil lolos dari pemeriksaan. Kedua, tentang persenjataan yang harus dibawa. Karena jika lewat udara tak akan memungkinkan. Maka Tom yang bertugas membawa senjata-senjata itu menyarankan agar menggunakan sebuah truk yang sudah didesain oleh Dumont. Sebuah truk dari perusahaan logistik sering membawa persediaan dan perlengkapan 2 kali seminggu. Dan nantinya Tom akan menyabotase truk tersebut. Lalu Dumont menjelaskan bagasi truk akan disimpan sebuah kaca yang akan memantulkan cahaya ke arah lain, sehingga bagasi truk akan terlihat kosong, sedangkan senjatanya disimpan di belakang kaca tersebut. Di sini nih terlihat aksi Tom nanti seakan-akan seperti sulap Houdini. Di sisi lain, setelah mencocokkan waktunya, supir truk yang biasanya mengantar barang langsung Tom hajar di tempat. Lalu truk pun berhasil dibawa. Ketika sampai di perbatasan, Tom pun diperiksa oleh tentara setempat. Awalnya Tom nampak berhasil, tapi tiba-tiba salah satu tentara memberhentikan truk Tom, lalu pergi ke belakang truk untuk memeriksa bagasinya. Awalnya kaca itu tak terlihat sama sekali, namun tiba-tiba datang tentara lain sebelum sempat petugas itu mengecek dalam bagasi. Namun sayang sekali karena udara bagasi yang panas dan cuaca yang dingin bertemu menyebabkan kaca di dalam bagasi menjadi tembus pandang, sehingga aksi Houdini-nya itu harus diketahui oleh tentara setempat. Tapi dengan mudahnya Tom langsung melarikan diri sebelum para tentara itu menyadarinya. Kemudian rencana pun berubah. Kali ini Tom dan kawan-kawan telah kehilangan semua persenjataannya. Tapi tiba-tiba Scott punya ide untuk menelpon salah satu temannya di Kyrgyzstan. Dia meminta bantu temannya itu agar bisa mengambil kembali senjatanya atau menyediakan senjata baru di sana.
Awalnya teman Scott itu tak mau membantunya dikarenakan keadaan negara sedang tak stabil. Aberzan atau Presiden Kirgistan sedang gila-gilanya menangkap orang-orang yang tak mendukung Aberzan. Termasuk aset-aset yang dimiliki teman Scott tersebut sudah diambil sebagian oleh Aberzan. Namun Scott menawari sebuah kontrak yang bisa temannya miliki di Amerika. Lalu si Patua itu yang diketahui orang berpengaruh di Kirgistan mengatakan, "Aku mempunyai anak wanita dan dia suka bernyanyi. Bisakah Scott membantunya agar bisa mengeluarkan sebuah album dan juga mengadakan tur dunia?" Ucap si Patua tersebut. Setelah itu si Patua langsung memperlihatkan persediaan senjata yang dia miliki. Tapi setelah dibuka hanya tersisa 2 senapan serbu. Sontak Tom dan Matthias pun terkejut. Bagaimana bisa mereka akan masuk ke salah satu penjara dengan tingkat keamanan maksimum, sedangkan hanya menggunakan 2 senapan serbu saja, tanpa rompi anti peluru, infrared, dan lain-lain, ucap Matthias dengan nada sedikit kesal. Lantas ketika hendak berdiskusi, tiba-tiba Tom mendapatkan sebuah ide. Tom teringat dengan kata-kata si Patua yang mempunyai teman polisi. Lalu Tom pun berniat untuk melaporkan seseorang yang berada di dalam penjara dengan tuduhan telah menghina presiden. Sehingga para polisi pun akan masuk ke penjara untuk mencari orang tersebut. Dan di sanalah Tom dan Matthias berpura-pura menjadi polisi sehingga bisa masuk secara bebas ke penjara untuk mencari Kevin. Setelah itu scene berlanjut di lapas. Tom dan Matthias langsung mencari di mana keberadaan Kevin. Sementara Ness menunggu di luar. Dan tak butuh waktu lama, Kevin akhirnya ditemukan dengan keadaan badan yang sudah lesu. Lalu Tom menggandeng Kevin berjalan keluar. Tapi sayangnya, aksi mereka lagi-lagi harus ketahuan oleh polisi asli. Alhasil, seluruh gerbang pintu keluar dikunci oleh sistem. Dan ketika Dumont mengarahkan jalan keluar lewat dapur, sayangnya pintu di sana juga tidak bisa dibuka begitu saja, karena terdapat 6 digit PIN yang harus dimasukkan. Lalu Dumont mencoba meretas 6 digit PIN tersebut. Sambil menunggu, aksi tembak-tembakan pun tak terhindari. Selang polisi itu berdatangan, Matthias berkata, 20 detik lagi mereka akan diserbu oleh lusinan polisi. Lanjut, mendengar hal itu Dumont langsung merasa tak percaya bahwa mereka akan selamat dari sana. Tapi sepertinya pahlawan kesiangan Ness yang berada di luar langsung menarik pintu dengan paksa memakai mobil. Kemudian mereka pun berhasil pergi dari sana. Tak ingin membuang waktu, Scott langsung memberitahu orang tua Kevin bahwa Kevin sekarang sudah diamankan oleh anak buahnya. Mendengar hal itu, mereka sekeluarga tampak lega. Namun tiba-tiba Scott ditelepon oleh Robert. Kepala staf itu mengatakan dia mendapatkan kabar dari Kirgistan, yakni Kevin dibawa kabur dari penjara. Robert juga menekan lagi kepada Scott agar tak melanjutkan misinya. Namun karena nasi sudah menjadi bubur, Scott pun tetap akan melanjutkan misi tersebut. Robert kemudian mengancam Scott bahwa dirinya akan dimasukkan dalam penjara, lalu perusahaannya akan dibekukan. Tapi sayangnya Scott bilang bahwa perusahaan militernya itu independen, sehingga Robert tak akan mampu memenjarakan Scott, dan Robert pun hanya terdiam. Sementara itu, Kevin, Tom, dan rekan sekarang sudah berada di rumah aman. Tapi nampaknya Kevin tak mau pulang karena laptop dan kamera tertinggal di apartemen tetangganya. Tom dan Ness langsung mengatakan bahwa seluruh pemerintah sedang mencari mereka, sehingga tak mungkin mereka harus kembali dulu ke apartemen. Tak lama, Matthias pun mengajak diskusi karena mendapat kabar pemerintah tak menyetujui misi mereka. Namun kedutaan Amerika di sana mampu membawa Tom dan rekan pergi dari Kirgistan. Selang tak berapa lama, tiba-tiba Kevin menghilang. Sontak Tom dan kawan-kawan langsung menuju ke apartemen Kevin. Dalam perjalanan, Ness merasa kesal dengan tingkah Kevin ini karena Ness sudah membahayakan dirinya. Namun Kevin malah memperkeruh suasana. Sementara mereka telah sampai di depan apartemen, Kevin langsung mengambil laptop dan kameranya. Namun sayangnya nasib Kevin dan Tom tak beruntung kali ini. Polisi tiba-tiba datang menyergap mereka sehingga Tom dan rekan harus memutar balik menuju pintu apartemen yang lainnya. Untungnya mereka melihat ada sebuah mobil di situ. Tak pakai lama mereka langsung mengambil paksa mobil tersebut lalu kabur dari sana. Tak sampai di situ aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Matthias lantas menghubungi Dumont dan menyuruhnya agar mengabari pihak kedutaan Amerika.
Meskipun jarak antara mereka dan kedutaan sudah dekat, tapi Ness terpaksa harus menabrakkan mobil karena berhadapan dengan pemblokiran jalan yang tepat di depan kedutaan berada. Setelah berhasil masuk ke dalam kedutaan, keadaan yang semakin kacau harus ditambah ketika Kevin mulai tak sadarkan diri. Namun sayangnya Kevin harus kehilangan nyawanya saat itu. Di sisi lain, Scott juga langsung diberitahu kabar tersebut oleh Tom. Mendengar hal tersebut, Scott hanya bisa menangis. Scene pun berlanjut setelah Tom dan timnya kembali ke Amerika. Kali ini, Scott dan Tom sambil membawa laptop dan kamera Kevin hendak menemui kepala staf Gedung Putih, deputi CIA dan juga kepala editor Kevin. Di sana, Tom dan Scott sudah mengetahui bahwa Kevin adalah seorang agen operatif CIA yang menyamar menjadi seorang jurnalis. Namun deputi CIA bilang, sosok Kevin yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk keluarganya. Sekaligus, editor Kevin juga mengambil laptop dan kamera yang dibawa oleh Tom. Scene pun kemudian berpindah, Scott pun mendatangi orang tua Kevin, dan keduanya pun saling memeluk dan menangis atas kehilangan Kevin. Ketika Scott bilang ini merupakan kesalahan Scott, bestie Scott itu langsung menyangkalnya. Justru bestie Scott inilah yang menyuruh Scott melakukan penjemputan itu. Dan di akhir episode kali ini, Scott mengadakan pertemuan dengan timnya dan menyampaikan bahwa Scott mengapresiasi keberanian mereka juga bangga terhadap timnya itu. Setelah itu, Scott mengenang kembali video ulang tahun Kevin saat kecil. Bersambung. Gimana nih series Blacklist Redemption? Bagi kalian yang mau lanjut series ini, tulis di kolom komentar. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.